Selamat datang, senang sekali Anda bisa meluangkan waktu dan bergabung bersama kami hari ini. Ya, halo semuanya. Silakan cari posisi duduk yang paling nyaman ya. Mungkin sambil ngopi atau di tengah perjalanan commute Anda. Atau mungkin sambil santai beres-beres rumah juga pas banget. Benar, karena sesi penelusuran mendalam kita kali ini tuh bakal sangat menarik. Hari ini materi yang akan kita bedah berasal dari sebuah tumpukan catatan, daftar isi, serta testimoni dari buku karya Ardi Gunawan. Judulnya Keajaiban Asmaul Husna Meraih Cinta Allah dalam 30 Hari. Dan saya harus bilang ya, dari semua tumpukan materi yang kita baca minggu ini, pendekatan buku ini lumayan bikin saya berhenti sejenak. Berhenti buat mikir ulang kan? Iya, berpikir ulang tentang cara kita belajar selama ini tuh kayak gimana sebenarnya. Sepakat banget sih. Nah, fokus penelusuran kita hari ini ada 3 hal utama. Pertama, kita bakal ngobrolin kenapa mengenal Allah itu secara fundamental ya jauh lebih penting daripada sekedar menggugurkan kewajiban agama. Betul, itu fondasinya. Terus yang kedua, prakteknya di dunia nyata tuh seperti apa? Bagaimana nama-nama agung ini bisa diaplikasikan ke rutinitas Anda sehari-hari yang mungkin sekarang lagi padat-padatnya? Dan yang ketiga, nah ini yang paling bikin penasaran. Bagian metode itu ya. Yap, kita bakal ngebongkar habis metode ajaib menghafal tepat pakai optimalisasi otak kanan. Iya, karena kalau kita jujur nih, banyak dari kita dan mungkin Anda yang sedang mendengarkan juga pernah mengalaminya ya, kita tuh sering merasa langsung mundur teratur duluan kalau sudah berhadapan dengan hafalan teks agama. Kesannya berat banget. Benar, kesannya berat, butuh waktu lama, terus gampang banget lupanya. Tapi buku ini justru menawarkan semacam jalan pintas yang elegan. Nggak cuma memfasilitasi otak kita supaya gampang ingat, tapi di saat yang sama juga nyentuh aspek spiritualitas. Kombinasi yang lumayan jarang ya kita temui di buku-buku metode hafalan biasa. Sangat jarang. Oke, mari kita mulai dari fondasinya dulu deh. Mengapa harus mengenal Allah? Kenapa ini bukan sekedar urusan, ya masukin data teks ke dalam otak gitu? Pertanyaan yang bagus. Waktu saya baca lembaran testimoni di bagian awal bukunya, antusiasme tokoh-tokoh yang kasih ulasan itu terasa banget. Ada Ipo Santosa, penulis 7 keajaiban rezeki. Dia bilang buku ini wajib dibaca kalau kita mau meraih cintanya. Dan ada juga Ahmad Fuadi kan? Nah ya, penulis novel Negeri Lima Menara itu. Dia menyoroti materi ini tuh bisa membuka mata hati untuk menyempurnakan keimanan. Khususnya dalam hal tauhid asma wa sifat. Betul. Dan istilah tauhid asma wa sifat itu sebenarnya sederhana kok buat dipahami. Gimana tuh penjelasannya? Intinya adalah bagaimana kita mengesahkan dan mengenali Tuhan melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Penulis buku ini pakai analogi yang sangat visual untuk ngejelasin kenapa proses mengenal ini krusial banget. Analogi yang di surat Al-An'am itu ya? Tepat. Dia merujuk langsung pada surah Al-An'am ayat 122. Di situ dikontraskan antara orang yang tadinya mati, lalu dihidupkan, dan diberi cahaya untuk berjalan di tengah manusia. Dibandingkan dengan orang yang di dalam gelap. Iya, orang yang terkurung dalam kegelapan gulita dan nggak bisa keluar sama sekali. Oke, jadi analoginya tuh ibarat jalan bawa senter terang benderang, dibandingin semua jalan tapi tutup mata gitu ya. Persis. Coba bayangkan, Anda sedang berjalan di hutan yang gelap gulita, tanpa penerangan sedikit pun. Anda mungkin terus bergerak ya, Anda merasa sibuk melangkah ke sana kemari. Tapi nabrak-nabrak pasti. Pasti. Anda nggak tahu ujungnya kemana, gampang tersandung, dan pastinya penuh ketakutan. Nah, itulah gambaran orang yang tidak mengenal penciptanya. Masuk akal, masuk akal. Sebaliknya, orang yang paham dan meresapi nama-nama Allah ini ibarat berjalan di siang bolong. Atau, ya, punya lampu sorot yang terang banget. Setiap langkahnya jelas, tujuannya terarah. Jadi kalau Anda sekarang sedang berusaha mengenal Asmaul Husna, secara tidak langsung Anda sedang menyalakan cahaya penerang untuk jalan hidup Anda sendiri gitu ya. Benar sekali. Tapi pertanyaannya nih, dampaknya ke rutinitas ibadah kita itu apa? Soalnya kan banyak dari kita yang tahu nih kewajiban sholat atau sedekah, tapi pas alarm bunyi subuh-subuh, aduh rasanya berat banget buat bangun. Relatable banget itu. Terus apa hubungannya hafal nama-nama ini dengan rasa males kita itu? Nah, kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya ya, ini poin yang sangat menarik untuk dibedah. Kenapa ibadah terasa berat? Kenapa sedekah terasa kayak kita tuh kehilangan uang? Kenapa tuh? Jawabannya sebenarnya menohok banget. Karena kurangnya rasa cinta. Wow, oke. Dan cinta itu nggak bisa disetting secara instan dari kehampaan. Pepatah klasik tak kenal maka tak sayang itu berlaku mutlak di sini. Coba bayangkan,
Anda disuruh kerja bakti berjam-jam oleh seseorang yang sama sekali tidak Anda kenal. Pasti males kan? Banget. Pasti saya tolak sih kalau bisa. Tapi kalau yang minta tolong adalah orang yang paling Anda cintai, yang selama ini selalu menolong Anda dari masa-masa sulit, Pasti kita lakuin dengan senang hati ya, nggak pakai mikir. pasti. Nah, begitu Anda mengenal sifat-sifatnya yang maha pengasih, maha pemberi rezeki, atau maha melindungi lewat Asmaul Husna ini, perspektifnya berubah total. Ah, saya paham arahnya. Ibadah bukan lagi to-do list yang memberatkan, melainkan sebuah kebutuhan, semacam ekspresi cinta dan rasa syukur yang mengalir secara natural saja. Jadi rasa malas itu sebenarnya bukan murni masalah manajemen waktu atau kurang motivasi ya, tapi masalah koneksi. Kita belum kenal siapa yang sedang kita tuju, jadi kita ngerasa itu sekedar transaksi kewajiban aja. Persis banget. Konsepnya sesederhana itu, tapi efeknya sangat mendalam. Oke, konsepnya sangat bisa dipahami, tapi realitanya nih hafal di luar kepala dan paham maknanya itu belum tentu teraplikasi di dunia nyata loh. Ya, implementasi selalu jadi tantangan. Di catatan penulis ini, dia sempat memberi statement yang lumayan nyelekit tapi benar. Dia bilang, menghafal Asmaul Husna saja sudah baik, tapi akan lebih baik jika diaplikasikan. Betul. Nah, buku ini ngasih panduan praktisnya nggak sih? Maksudnya untuk narik memori di kepala, turun ke tindakan nyata sehari-hari? Ngasih kok. Dan contoh spesifik yang diberikan penulis ini sangat menggugah. Dia mengambil studi kasus dari Asmaul Husna urutan ke-74, yaitu Al-Akhir, yang berarti yang maha akhir. Oke, Al-Akhir. Kalau dipikir-pikir, menghafal kata Al-Akhir beserta artinya itu mungkin cuma butuh waktu 2 detik. Tapi mempraktekannya, itu bisa jadi proyek seumur hidup. Proyek seumur hidup gimana maksudnya? Penerapannya kalau di situasi sehari-hari kita itu seperti apa? Mengaplikasikan Al-Akhir berarti kita memasang semacam filter di kepala kita bahwa segala sesuatu di dunia ini punya tanggal kedaluarsa. Semuanya ada akhirnya. Betul. Uang di rekening Anda, jabatan di kantor, popularitas, bahkan kesedihan atau masalah berat yang sedang Anda alami saat ini, semuanya akan berakhir. Tidak ada yang abadi selain Allah yang maha akhir. Nah, ketika seseorang benar-benar menginternalisasi konsep ini, cara mereka merespon tekanan hidup itu berubah drastis. Oh, I see. Jadi kalau lagi di puncak kesuksesan, kita nggak bakal sombong karena tahu itu cuma sementara. Iya. Dan kalau lagi jatuh terpuruk juga nggak bakal hancur-hancuran karena sadar badai pasti berlalu gitu ya. Tepat sekali. Anda tidak akan terlalu rakus mengejar materi, dan Anda juga punya semacam pelampung mental saat kehilangan sesuatu yang berharga. Karena pada akhirnya, segala urusan akan kembali kepada yang maha akhir. Wah, pemahaman ini menciptakan transformasi batin yang luar biasa kuat ya ternyata. Sangat kuat. Dan saya baca di rangkuman sumber kita, buku ini juga menyoroti kalau transformasi batin itu ujung-ujungnya bakal memancar keluar secara fisik. Ada istilah cahaya keimanan. Tunggu dulu, ini maksudnya bukan glowing secara fisik karena skincare mahal kan? Bukan itu. Cahaya keimanan di sini lebih ke aura ketenangan dan kedamaian yang terpancar dari karakter seseorang. Oh, pembawaan dirinya ya? Ya, Anda pasti pernah kan bertemu dengan orang yang wajahnya mungkin biasa aja, tapi bawaannya teduh, tenang, nggak gampang panik. Bikin kita nyaman juga di dekat mereka. Betul. Itulah pancaran dari internalisasi nama-nama agung tadi. Sangat kontras dengan orang yang mungkin secara fisik menarik, pakaiannya bagus, tapi auranya selalu gelisah, terburu-buru, dan penuh tekanan. Menarik banget untuk direnungkan. Buat Anda yang lagi dengerin ini, coba deh self-check sebentar. Apakah selama ini kita sudah memancarkan ketenangan itu di lingkungan kerja atau di rumah? Ya, itu pertanyaan reflektif yang bagus. Ataukah Asmaul Husna ini masih sekadar berhenti jadi pajangan kaligrafi dinding ruang tamu yang indah, tapi jarang kita resapi? Nah, itu dia. Sebelum kita masuk ke inti metodologinya, kesadaran ini penting banget. Betul. Karena jujur aja nih, niat untuk menghafal dan mengaplikasikan itu pasti ada. Banyak banget dari kita yang niatnya udah bulat, tapi akhirnya menyerah di tengah jalan. Mentok. Iya mentok di Asmaul Husna ke-20, besoknya maju ke-30, yang nomor 1 sampai 15 malah lupa semua. Kenapa sih sistem memori kita payah banget untuk urusan begini? Ardi Gunawan ngebongkar akar masalahnya kan di buku ini. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Dia membedahnya dengan sangat logis. Ardi Gunawan menyadari
Ada gap besar antara niat umat yang kuat dengan metode yang dipakai selama ini. Metodenya salah ya? Kurang tepat sasaran. Selama ini, kita terjebak dalam sistem pembelajaran tradisional yang sangat mengandalkan otak kiri. Mari kita analogikan otak kiri ini seperti mobil sedan mungil tahun 90-an. Oke, si dan tua. Otak kiri itu fungsinya untuk logika, analisis, dan hafalan yang sifatnya teks linear. Sangat presisi, tapi kapasitas dan daya tahannya kecil. Kalau Anda paksa mobil sedan ini untuk menarik truk tronton berisi 99 kata asing secara berurutan hanya dengan cara dibaca berulang-ulang, ya jelas mesinnya berasap. Mogok di jalan dong. Pantasan rasanya kepala mau pecah kalau dipaksa ngapal brute force kayak gitu pas zaman sekolah dulu. Betul sekali. Nah, solusinya, penulis mengajak kita untuk pindah ke kendaraan yang lain, yaitu otak kanan. Otak percepatan. Tepat. Otak kanan ini ibarat mesin superkomputer masa kini, atau mobil sport bertenaga tinggi. Otak kanan memproses gambar visual, imajinasi, warna, dan emosi tanpa batas kapasitas. Wah, beda jauh ya kapasitasnya. Beda jauh. Di salah satu sesinya, penulis mendemonstrasikan fakta yang cukup mengejutkan. Dengan metode otak kanan, peserta pelatihan bisa menghafal 20 kata benda acak hanya dalam waktu 20 detik. Wow, 20 kata dalam 20 detik. Itu sedetik satu kata loh. Gimana caranya buku ini memfasilitasi kecepatan superkomputer itu ke dalam hafalan Asmaul Husna? Saya lihat di catatan ada sebutan metode OSM atau Omar Smart Memory. Bisa tolong dijelaskan cara kerjanya gimana? OSM atau Omar Smart Memory ini adalah payung metodologi yang dikembarkan penulis untuk mengoptimalkan memori tersebut. Inti senjatanya ada pada teknik yang disebut metode angka atau number method. Number method. Mengubah angka jadi kata ya. Ya, yang mempesona dari hal ini adalah prinsip kerjanya yang brilian. Dia mengubah sesuatu yang sangat abstrak, yaitu angka dan teks asing, menjadi gambar visual yang konkret. Otak kita benci mengingat deretan angka 1-99 secara murni, itu membosankan banget. Betul, ngantuk bawaannya. Jadi metode ini mengajarkan kita untuk mengubah angka menjadi benda berdasarkan kemiripan bentuknya atau bentuk hurufnya. Tunggu, mengubah angka jadi bentuk benda. Kasih contoh visualnya dong biar lebih kebayang. Tadi kan kita bahas Asmaul Husna 74, Al-Akhir. Gimana cara otak kanan menyimpan nomor 74 dan Al-Akhir ini barengan? Mari kita visualisasikan bareng-bareng. Dalam number method, kita asosiasikan bentuk angkanya dulu. Angka 7. Kalau Anda perhatikan bentuknya, itu mirip seperti tongkat kakek-kakek. Oke, ujungnya melengkung gitu ya? Ya. Lalu angka 4, itu persis seperti kursi lipat yang sedang terbalik. Nah, untuk menghafal urutan 74 adalah Al-Akhir, Anda tidak mengulang-ulang teksnya. Anda justru membuat sebuah film pendek di kepala Anda. Film pendek gimana tuh? Bayangkan begini. Ada seorang kakek tua renta memegang tongkat yang mewakili angka 7. Dia berjalan gontai di akhir perjalanannya menuju sebuah kursi terbalik yang mewakili angka 4. Astaga, tongkat, kursi terbalik, di akhir jalan. Oke, otak saya langsung nangkep gambarnya loh ini. Tepat kan nangkepnya? Jauh lebih memorable daripada sekedar baca teksnya berulang-ulang. Tepat. Otak Anda tidak sedang bekerja keras menghafal daftar, melainkan sedang asyik menonton cerita bergambar yang sedikit absurd tapi sangat menempel. Dan hebatnya, metode asosiasi visual ini adalah skill yang transferable. Maksudnya bisa dipakai buat yang lain juga? Iya, di buku ini ditekankan bahwa begitu Anda menguasai number method, Anda bisa memakainya untuk kebutuhan rutinitas sehari-hari. Ah, ini nyambung nih buat kita-kita yang kadang suka lupa nomor PIN ATM sendiri pas lagi antri di kasir. Padahal di belakang udah banyak yang nungguin. Benar sekali. Bisa buat mengingat PIN, password laptop, plat nomor kendaraan, sampai tanggal-tanggal sejarah buat yang masih sekolah. Makanya, metode ini meruntuhkan mitos bahwa, aduh, saya sudah terlalu tua untuk menghafal. Oh iya, ngomongin soal umur, di dalam tumpukan testimoni yang kita baca, ada cerita menarik dari Ibu Rosmilawati. Ah iya, ibu guru itu. Betul, beliau ini guru yang usianya sudah masuk kepala 4. Secara medis kan wajar kalau memori mulai menurun. Beliau juga merasa mulai pelupa. Tapi setelah memakai metode OSM berbasis visual ini, beliau kaget sendiri karena bisa hafal dengan cepat, bahkan bisa mengajarkan kembali ke murid-muridnya. Hasil yang luar biasa ya untuk usia segitu.
Keren banget. Terus ada juga ulasan dari anak-anak SMP yang merasa terselamatkan. Mereka bilang bersyukur banget ketemu metode ini karena nggak perlu nulis sampai tangan pegal atau bikin rangkuman panjang lebar. Cukup duduk, berimajinasi, dan hafal. Iya, sesimpel itu. Info tambahan juga nih buat Anda pendengar. Penulis buku ini sebelumnya pernah nulis buku 7 metode terlarang yang fokusnya juga ke optimalisasi otak. Jadi rekam jejak beliau dalam menyusun metode anti pikun ini memang sudah teruji lumayan lama. Dan konsistensi metodologi beliau patut diapresiasi. Tapi, sebagai analis kita harus kritis dong. Ada satu hukum umum dalam belajar, easy come, easy go. Yang cepat masuk, cepat keluar. Sesuatu yang sangat cepat dihafal, biasanya sangat cepat juga menguap dari ingatan. Bukankah begitu? Tadi, memori kilat otak kanan ini bagus buat ujian besok pagi. Tapi, gimana caranya supaya 99 nama yang udah nempel lewat film pendek tadi bisa bertahan sampai bertahun-tahun ke depan? Jadi, apa makna dari semua ini untuk ingatan jangka panjang kita, alias permanen? Disinilah letak perbedaan metode ini dengan sekedar trik sulap memori murahan. Ardi Gunawan memberikan instruksi relaksasi yang berbasis neuroscience, Neuroscience, berhubungan dengan gelombang otak. tepat. Karena otak kanan itu paling aktif dan optimal saat gelombang otak kita berada di fase alfa. Fase alfa itu pas kita lagi santai ya? Iya, alias saat kita sedang rileks. Maka cara reviewnya atau pengulangannya bukan dengan duduk tegang di meja belajar sambil mengernyitkan dahi. Terus gimana dong reviewnya supaya awet? Anda cukup duduk santai, mungkin sambil minum teh di sore hari, atau rebahan beberapa menit sebelum tidur, lalu putar kembali film-film pendek tadi di layar imajinasi Anda. Pengulangan imajinasi dalam kondisi santai dan tanpa tekanan inilah yang perlahan mengunci data. Mengunci dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Betul, menjadi memori jangka panjang yang permanen. Jadi benar-benar rileks ya, ibaratnya kayak lagi nge-rewind film Netflix kesukaan di kepala aja gitu. Sesantai itu. Dan ada satu lagi terobosan dari metode ini yang menurut saya luar biasa cerdas, yaitu mengintegrasikan hafalan ke dalam praktek harian tanpa kita sadari. Buku ini menyebutnya semacam zikir otomatis. Zikir otomatis. Tunggu. Zikir kan biasanya kita butuh waktu khusus ya, duduk tenang, pegang tasbih di masjid atau di kamar. Gimana ceritanya bisa otomatis di tengah kesibukan sehari-hari? Nah, ini dia letak kejeniusannya. Karena Anda sudah menanamkan metode angka 1-99 ke dalam otak Anda, lingkungan sekitar Anda tiba-tiba berubah fungsi menjadi trigger atau pemicu visual. Contohnya gimana tuh di lapangan? Gini, bayangkan Anda sedang sibuk nyetir di jalan tol. Lalu tiba-tiba mobil di depan Anda plat nomornya berakhiran 74. Oke, 74. Tanpa Anda suruh, secara otomatis superkomputer otak kanan Anda akan memunculkan gambar kakek bertongkat dan kursi terbalik tadi, yang mana gambar itu langsung mengingatkan Anda pada al-akhir. Dan di saat yang sama, hati Anda akan berbisik, "Ya Allah yang Maha Akhir." Tunggu sebentar. Kalau lagi nyetir tol di kecepatan tinggi, terus otak kita tiba-tiba muter film kakek bertongkat, bukannya malah bahaya dan bikin gagal fokus ke jalanan? Pertanyaan yang sangat valid. Tapi ingat, proses recall visual di otak kanan itu tidak memakan waktu bermenit-menit seperti kita membaca buku. Itu terjadi dalam hitungan milidetik. Oh, cuma sekilas lewat aja ya? Semacam kilatan asosiasi sekejap di alam bawah sadar. Sama seperti ketika Anda mencium aroma parfum tertentu di mall. Dan sedetik kemudian Anda langsung teringat memori masa kecil. Itu tidak mengganggu kesadaran utama Anda sedang berjalan di mall, kan? Ah iya bener juga. Langsung kerasa vibe-nya tanpa harus mikir keras. Justru, kilatan milidetik itu menjadi reminder spiritual. Saat Anda melihat nomor antrian di bank, nomor urut rumah, atau bahkan diskon di supermarket, otak Anda langsung mengasosiasikannya dengan kebesaran Allah. Anda berzikir di dalam hati dimanapun Anda berada. Wow, oke. Sekarang saya paham gambaran besarnya. Mengubah deretan angka acak di jalanan dan di kehidupan urban kita yang serba sibuk ini menjadi pemicu zikir. Ini bukan cuma trik ngafal ya, ini semacam perhekan atau hacking kebiasaan. Betul, kita ngehack lingkungan kita. Supaya bantu kita terus mengingat Tuhan ya. Luar biasa. Mari kita tarik napas sebentar dan rangkum apa aja temuan terbesar yang udah kita bongkar hari ini. Silakan. Pertama, kita sepakat bahwa mengenal Asmaul Husna itu esensial buat menumbuhkan cinta lewat pengenalan kepada Allah.
Tanpa cinta, ibarat cuma rutinitas mekanis yang gampang bikin kita malas-malasan. Setuju? Kedua, ini soal aplikasi nyata dari nama-nama agung tersebut. Mengetahui al-akhir harus mengubah mindset kita tentang keduniawian, bikin kita lebih tangguh menghadapi stres, dan akhirnya memancarkan ketenangan batin. Cahaya keimanan tadi ya? Tepat. Dan ketiga, kita diajak move on dari metode otak kiri yang melelahkan ke metode asosiasi visual otak kanan yang powerful. Lewat metode angka OSM yang unik tadi, hafalan nggak cuma jadi permanen dan anti-stres, tapi malah menciptakan sistem alarm zikir otomatis dari angka-angka yang kita temui setiap hari. Rangkuman yang pas banget tuh. Dan sebelum kita tutup sesi kali ini, ada satu pemikiran yang lumayan provokatif dari buku ini yang bikin saya merenung panjang. Dan saya ingin Anda yang sedang mendengarkan juga ikut merenungkannya. Apa tuh pemikirannya? Penulis sempat menyinggung bagaimana sejarah Al-Quran diturunkan, di mana malaikat Jibril mendiktekan langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ada kutipan singkat yang luar biasa berbunyi, "Jagalah Al-Quran ini. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh Al-Quran itu lebih cepat lepasnya daripada unta dari ikatannya." Kutipan yang sangat terkenal ya tentang menjaga hafalan. Lalu korelasinya dengan metode modern yang kita bahas ini apa? Coba kita proyeksikan ke masa kini. Kalau dengan ilmu pengetahuan neurologis modern buatan manusia saja, seperti sekedar memahami cara kerja gelombang alfa atau number method optimalisasi otak kanan, kita sudah bisa menciptakan keajaiban memori sebesar ini. Kita bisa menghalau kepikunan dan bikin zikir otomatis ya? Iya. Lalu pertanyaannya, seberapa raksasa sebenarnya potensi spiritual dan kecerdasan sejati manusia yang sampai hari ini masih terkunci dan tertidur lelap? Bisa jadi, potensi kita belum meledak maksimal karena kita masih mengotak-otakan kehidupan. Kita memisahkan keilmuan otak modern di satu sisi dan petunjuk spiritual ilahiyah di sisi lain. Padahal, ketika sains tentang otak dipadukan sepenuhnya dengan kesadaran spiritual, batasan kemampuan manusia mungkin jauh melampaui apa yang berani kita bayangkan hari ini. Sebuah pemikiran akhir yang, mind-blowing jujur saja. Bikin kita sadar bahwa kita ini punya perangkat keras dan perangkat lunak yang super canggih dari Sang Pencipta, tapi sayangnya kita sering cuma baca buku panduan halaman pertamanya aja. Benar sekali. Masih banyak yang harus digali. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia menemani obrolan kita dari awal sampai akhir sesi bedah materi yang sangat inspiratif ini. Ingatlah selalu bahwa proses belajar, menelusuri hal baru, dan meretas batas kemampuan diri, itu nggak akan pernah ada garis akhirnya. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya. Tetaplah penasaran, praktekkan ilmu Anda, dan teruslah melangkah di jalan yang terang.